Nanan Al. Nanan Al. Nanan. Nanan Al. Ayo Al. Al Farizi, silahkan mengambil suara. Al Farizi. Suruh makan juga tidak kamu ya. Lalu. Mama. Aku kakak. Kakak. Uduk. Mama. Abi. Hari itu panas ya Allah. Al. Lagi. Bawah. Aduh. Kenapa Dede? Lagi. Nanan. Siapa namanya tuh? Alamin. Ini kita berada dalam suasana yang cukup sejuk ya, dan masih sedang turun hujan. Yang mana ketika turun hujan, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam satu hadis, sintani maturaddan. Ada dua hal yang Allah tidak akan tolak. Allah tidak akan menolak dua hal ini. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah ad-du'a indan nida wa du'a tahtal matar. Yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala adalah kita berdoa ketika mendengarkan suara azan, dan kita berdoa ketika turunnya hujan. Maka ketika turunnya hujan, berhati-hati kita berkata-kata, berhati-hati berbicara, karena ketika sedang turunnya hujan, semua kata-kata dan ucapan dianggap doa dan dikabulkan oleh Allah. Maka berhati-hati kita mengucapkan kalimat-kalimat dalam suasana yang sangat sejuk ya. Dan yang anak, kalau susah punya anak, salah satu amalannya adalah sering-sering mandi hujan bersama pasangan ya. Mandi hujan ya, bukan yang lain, mandi hujan. Mandi hujan bersama pasangan ketika turun hujan. Mandi pada saat itu sambil berdoa kepada Allah agar segera diberikan keturunan, karena berdoa pada saat turunnya hujan makbul. Kalau ada keluarga yang sakit terus lagi turun hujan rintik-rintik, apa kita lakukan? Doa kepada Allah. Setelah baca Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Setelah berdoa itu doakan agar keluarga kita yang sakit diberi kesembuhan. Ini salah satu waktu yang kita ingin anak kita tuh jadi anak yang soleh solehah. Ketika turun hujan, setelah membaca Allahumma sayyiban nafi'an, bacakan doa untuk anak dan keluarga kita. Nah, ini manfaatkan momen-momen saat turun hujan. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat senantiasa bersolawat ya. Tetap solawat ya. Lagi sendiri solawat, lagi bareng keluarga solawat, lagi masak solawat, lagi tidur solawat. Karena amal solawat ini adalah amal yang sangat luar biasa, yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan salawat ini sebagai satu wasilah yang dahsyat di sisi Allah. Doa tidak diterima oleh Allah kalau kita belum salawat. Oleh karena itulah kenapa setiap kali berdoa kita memuji Allah, kita selipkan salawat untuk baginda Nabi. Karena syarat untuk diangkatnya doa oleh para malaikat adalah ketika doa-doa itu dimulai dengan kita bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan dikabulkan oleh Allah, tidak ditolak. Maka oleh karena itulah ada salah satu hal yang dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu laknat. Jadi dunia ini dipenuhi dengan laknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dalamnya. Dunia terlaknat, yang ada di dalamnya juga dilaknat. Illa dzikrullahi wa mawalah. Yang tidak dilaknat oleh Allah adalah zikrullah dan apa yang terkait dengan zikrullah. Wa alimun, yang ketiga yang tidak terlaknat adalah orang alim, orang berilmu. Yang keempat yang tidak terlaknat adalah muta'allim, atau orang yang tetap menuntut ilmu. Jadi ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesungguhnya dunia terlaknat,
dan terlanat apa yang ada di dalam dunia Allah. Selesai makan kita baca doa-doa, itu juga isinya zikir. Mau tidur kita berzikir, bangun tidur kita berzikir. Hampir semua aktivitas dalam kehidupan kita 24 jam diisi oleh baginda Nabi dengan zikrullah. Kenapa harus diisi dengan zikrullah? Karena zikrullah itu adalah bagian yang tidak terkena oleh laknatnya Allah. Oleh karena itulah dijelaskan dalam satu hadis di mana akan datang hari kiamat nanti. Ketika hari kiamat datang, yang menemukan hari kiamat itu adalah seburuk-buruknya manusia. Kalau masih ada orang baik, dia tidak akan pernah ketemu yang namanya kiamat. Kalau Pak Haji Khalid masih hadir majelis ta'lim, gak akan ada namanya kiamat. Kalau masih ada orang sholat di masjid, gak akan ada namanya kiamat. Kalau ada orang puasa, nggak akan ada namanya kiamat. Silakan. Yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya untuk menempuh jalan masuk ke dalam surga. Bahkan orang yang selagi menuntut ilmu, kalau dia kena musibah meninggal dunia, maka dia terhitung mati syahid. Nah, itu orang yang menuntut ilmu. Jadi berdasarkan hadis baginda Nabi, ada berapa perkara yang tidak dilaknat? Yang pertama, zikir. Yang kedua, apa yang terhubung dengan zikir. Yang ketiga, orang berilmu. Yang keempat, orang yang menuntut ilmu. Maka kalau tidak ingin keluarga kita terlaknat, kalau tidak ingin masyarakat kita terlaknat, kalau tidak ingin negeri kita terlaknat, maka hadirkan 4 perkara itu untuk membebaskan kita dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jangan diremehkan perkara-perkara yang sederhana, tapi ini menyangkut sesuatu yang luar biasa. Ingat nggak, sebelum kita ini sudah pernah ada kaum yang dihancurkan dengan dilempari dengan batu yang panas. Ada yang dihancurkan dengan dinaikkannya air lautan, mega tsunami. Ada yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan dikutuk menjadi kera dan babi. Ada kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan gempa yang menggoncang mereka. Ada kaum yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril berteriak. Teriakan malaikat Jibril menjadikan semua yang mendengarkan teriakan malaikat Jibril pecah gendang telinganya sampai meledak otaknya, mati mendengarkan teriakan malaikat Jibril. Pernah ada kaum-kaum sebelum kita, tapi karena kaum itu menjadi terlaknat, maka ia mendapatkan bagian dari azab Allah. Maka kalau kita tidak ingin masuk dalam areal yang diazab oleh Allah, maka hadirkan 4 perkara. Yang pertama adalah zikir. Yang kedua, apa yang berkaitan dengan zikir. Yang ketiga, orang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita bahwa segala hal yang ada di dunia ini dalam kerugian. Kalau tadi dalam laknat, sekarang Allah Ta'ala menyebutkan bahwa segala isi dunia ini berada di dalam kerugian. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia ini berada di dalam kerugian. Jadi semua kita ini pada dasarnya rugi. Apapun, apalagi dingin, musim hujan lagi, ya enggak? Musim hujan udah dingin gitu, kita mau bangun itu berat. Maka dibutuhkan kesabaran untuk dapat sholat, agar dia menunaikan zakat, puasa dan lain sebagainya. Misalnya kayak orang sholat subuh, apakah orang tua masih wajib untuk menyeret dia supaya dia bangun ya, supaya anak-anak, supaya orang tua tidak terimbas oleh kesalahan anak yang terlambat melaksanakan sholat subuh. Baik, saya jelaskan sedikit di sini. Berbicara tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya, ya, kewajiban orang tua terhadap anaknya. Orang tua akan mendapatkan pahala dan juga akan mendapatkan dosa anaknya apabila anak itu belum balik. Contoh, apabila anak belum balik, maka dia melaksanakan sholat, maka pahala sholatnya untuk orang tuanya. Apabila anaknya melakukan kesalahan yang orang tua, berapa orang masuk surga? 3 jadinya, 2 orang tua dan anak itu masuk surga. Nah, jadi saling terhubung antara anak dengan orang tua. Kalau semalam kita bahas tentang iblis dan keturunannya, anak keturunan iblis mewarisi
bapaknya, dia bertugas mengerjakan tugas bapaknya, maka anak-anak kita juga akan mewarisi kita dan akan terhubung dari dunia sampai akhirat. Nah, maka ini penting untuk kita saling mengingatkan ke anak. Kita berharap anak-anak kita lebih baik daripada kita, Pak Haji, lebih soleh daripada kita, lebih alim daripada kita, lebih banyak zikirnya daripada kita, sehingga nanti bisa mengangkat maqam kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak perlu tahu ini, ayah bunda ya, perlu tahu. Betul, perlu tahu. Iya, betul. Kadang-kadang anak-anak menganggap ini perkara yang sepele, padahal ini adalah perkara yang sangat serius ya, berkaitan. Itulah kekurangan, artinya Allah tidak berikan kepadanya amanat. Amanat anak ini kan tanggung jawab yang luar biasa. Di satu sisi kita dapat pahala, di satu sisi orang bisa dapat dosa besar dengan dia punya anak. Kalau dia melantarkan, tidak diberi pendidikan yang baik, tidak diingatkan, maka dosa. Tapi di satu sisi bagi orang yang tidak punya anak keturunan, dia tidak akan punya aliran pahala yang terus mengalir dari anak, yang akan terus mendoakan dia anak yang soleh. Nah itu. Dan dia juga tidak punya dosa yang dialirkan. Kalau ternyata punya anak bikin dosa saja, lebih baik tidak usah punya anak. Kan kayak gitu, daripada ngalirin dosa saja pada orang tua. Nah, maka orang yang tidak punya anak tidak mendapatkan aliran pahala, tidak juga mendapatkan aliran dosa. Tapi sebaik-baiknya adalah agar kita punya keturunan. Tapi kalau misalnya susah punya keturunan, maka menikahlah dengan janda yang sudah punya anak. Nah, kan artinya punya. Kanallahu mu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah akan menurunkan azab kepada mereka selama engkau, wahai kekasihku Muhammad, ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini apa artinya? Siapa yang menghadirkan nama Nabi Muhammad dengan salawat, maka dia tidak akan mendapatkan azab dunia akhirat. Apa yang pertama amal yang bagus? Salawat. Nah, salawat apa yang bagus? Banyak. Salawat yang bisa diamalkan banyak. Ada salawat Badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, dan seterusnya. Salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu salawat tibil qulub, itu agak ini boleh diamalkan bunda. Ada lagi Ustaz kok salawat yang lain, ada namanya salawat syigil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkili zalimin bil zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu salawat syigil. Ada lagi salawat yang lain. Apa salawat yang lain? Salawat selesai, misalnya kayak salawat selesai pengajian kita semalam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana yang gampang-gampang bunda? Ya, gampang.